Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng finance, research, dan hospitality. Kita membahas revenue management RM dengan topik integrated revenue management versus tradisional. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Oke, kalau Kita kita bicara membahas soal ngelola pemahaman pendapatan, tradisional sebenarnya ada metodologi dua kubu besar, serta cara yang perbandingan lama antara dan keduanya. cara yang baru. Nah, Selamat kali ini mengikuti kita bakal bedah video tuntas ini. nih, apa sih bedanya revenue management tradisional sama yang terintegrasi? Mana yang benar-benar bikin keuntungan maksimal? Yuk, kita cari tahu. Sip, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari akarnya dulu, lalu kita bedah satu-satu pendekatan tradisional dan yang modern alias IRM. Terus kita adu langsung keduanya, lihat studi kasusnya, dan terakhir kita tarik kesimpulan pentingnya. Langsung aja kita mulai. Nah, biar ngerti mau kemana arahnya, penting banget buat kita lihat dulu ke belakang. Dari mana sih sebenarnya konsep revenue management ini muncul? Jadi, ceritanya dimulai dari industri penerbangan loh, di tahun 80-an. Mereka punya mantra simpel, jual produk yang pas, ke orang yang pas, di harga yang pas. Dari situ, konsep ini diadopsi sama hotel di awal 2000-an. RevPAR jadi andalan. Tapi, sekarang kan eranya udah digital, super kompleks. Pertanyaannya, apakah cara lama itu masih cukup? Oke, sekarang mari kita fokus ke yang pertama. Kita bongkar dulu pendekatan tradisional yang jujur aja udah jadi kitab suci selama puluhan tahun. Intinya tuh satu, silo. Maksudnya gimana? Ya bayangin aja setiap departemen itu kayak punya dunianya sendiri. Tim kamar hotel misalnya, cuma mikirin gimana caranya pendapatan kamar maksimal. Mereka nggak terlalu peduli sama pendapatan dari restoran, spa, atau yang lainnya. Pokoknya fokusnya cuma satu titik. Jadi bisa kita rangkum ya ciri-cirinya. Fokusnya sempit banget, cuma satu departemen. Tujuannya juga tunggal. Pokoknya gimana caranya RevPAR atau pendapatan per kamar itu setinggi-tingginya. Datanya, ya cuma dari sejarah booking aja. Dan strateginya, ini nih yang penting, cenderung reaktif. Nunggu kompetitor gerak, baru kita ikut gerak. Nah, sekarang coba kita ubah cara pandangnya. Gimana kalau kita nggak cuma lihat satu departemen, tapi semuanya? Disinilah konsep modern itu masuk, Integrated Revenue Management, atau kita sebut aja IRM. IRM ini benar-benar mengubah permainan loh. Ini bukan lagi soal memaksimalkan pendapatan per departemen, bukan. Fokusnya adalah memaksimalkan profitabilitas total dari keseluruhan bisnis. Jadi semua bagian dilihat sebagai satu kesatuan, satu ekosistem. Karakteristiknya jelas beda banget. Fokusnya luas mencakup seluruh ekosistem bisnis. Tujuannya holistik, profit total, dan nilai pelanggan. Datanya? Wah, ini dia, udah pakai big data dari semua sumber. Dan yang paling keren strateginya jadi proaktif dan kolaboratif. Nggak ada lagi tuh tim yang kerja sendiri-sendiri. Oke, biar makin jelas, gimana kalau kita adu langsung keduanya head to head? Kita lihat perbedaannya berdampingan. Lihat tabel ini deh, kelihatan banget kan bedanya? Dari fokus utama, yang satu mikirin pendapatan unit, yang IRM mikirin profitabilitas total. Cakupannya dari silo jadi semua departemen. Datanya dari historis doang jadi big data. Metrik suksesnya juga beda, dari RevPAR jadi TrevPAR atau GoPAR. Dan yang krusial, koordinasi timnya, dari kerja sendiri jadi kolaborasi bareng. Nah ini nih beda paling mendasarnya. Kalau tradisional yang diukur cuma RevPAR, pendapatan dari kamar doang. Sementara IRM, matriksnya lebih canggih. Ada TRevPAR, ada GOPR. Intinya, yang diukur itu total profit dari semua sumber. Nggak cuma kamar, tapi juga restoran, spa, parkir, semuanya. Teori cukup ya. Sekarang kita lihat prakteknya. Mari kita masuk ke sebuah studi kasus, biar kebayang gimana beda hasilnya di dunia nyata. Oke, bayangin senarionya begini. Ada sebuah hotel di tengah kota, dan lagi ada acara gede-gedean. Permintaan kamar lagi gila-gilaan, pokoknya high season banget. Kalau pakai cara tradisional, apa yang bakal terjadi? Gampang, lihat permintaan tinggi, langsung hajar, naikin harga kamar setinggi-tingginya. Hasilnya, di atas kertas, RevPAR kelihatan keren banget, angkanya hijau. Tapi, restorannya sepi, spanya kosong, dan tamunya pulang dengan perasaan diperas. Kemungkinan besar, mereka nggak akan balik lagi. Sekarang, kita lihat kalau pakai pendekatan IRM. Timnya nggak cuma lihat permintaan, tapi mereka analisis datanya. Oh, peserta acara ini kayaknya suka spa.
Mereka nggak cuma naikin harga, tapi bikin paket pengalaman. Isinya kamar, plus diskon spa, plus sarapan gratis. Paket ini dipromosikan ke audiens yang tepat. Hasilnya, total profitnya jauh lebih tinggi, semua fasilitas hotel penuh, dan yang paling penting, tamunya senang karena merasa dapat value. Mereka bakal jadi pelanggan setia. Dan grafiknya berbicara sendiri kan? Jelas banget, pendekatan IRM menghasilkan total profit yang lebih tinggi. Ini bukan cuma soal pendapatan yang besar, tapi keuntungan bersih yang masuk ke kantong perusahaan itu jauh lebih banyak. Oke, jadi, so what? Apa pesan utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Begini cara gampangnya. Pendekatan tradisional itu emang simpel, gampang diterapkan, hasilnya cepat kelihatan buat jangka pendek. Tapi ya itu, banyak peluang pendapatan lain yang kelewat dan bisa bikin pelanggan kapok. Nah, IRM ini memang lebih kompleks, butuh perubahan budaya kerja. Tapi kelebihannya jelas, total profit maksimal, dan bisa membangun loyalitas pelanggan buat jangka panjang. Ada kutipan yang pas banget nih. Pendekatan tradisional memenangkan pertempuran, integrated revenue management memenangkan perang. Keren kan? Maksudnya, cara lama mungkin bikin kita untung hari ini, tapi IRM lah yang memastikan kita menang dan bertahan untuk jangka panjang. Jadi perubahan yang sesungguhnya itu bukan cuma soal pakai software baru atau tool canggih, bukan. Ini soal pergeseran mindset. Dari yang tadinya kerja sendiri-sendiri dan reaktif menjadi kolaboratif dan proaktif. Ini soal ngeruntuhin tembok antar departemen. Di zaman sekarang yang persaingannya ketat banget, pendekatan terintegrasi ini udah bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bisa menang. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Apakah bisnis Anda sudah siap untuk memenangkan perang?